Ya. Oke. Oke. Silakan Keisa siapkan dulu sebelum kita mulai pelajaran. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti hari ini masuk semua ya, anak-anak ya. Ya, Ibu mau tanya pertemuan yang lalu itu kita membahas apa ya? Apa saja? Emisi gas rumah kaca apa saja? Asap pabrik. Terus apa lagi? Peternakan. Kemudian? Ya? Kendaraan transportasi. Kendaraan transportasi. Kalau kamu dari rumah naik Gojek kemari itu ada apanya? Asap kendaraan bermotor. Ini bisa apa nih? Asap kendaraan bermotor ini akan Menghasilkan CO2. ya merusak lapisan ozon ya, muak nanti ke atas ya kelamin. Oke. Ya, masih ingat ya? Nah, sekarang kita masuk pada potensi bencana alam yang dipicu oleh perubahan iklim. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini yang kalian pelajari adalah yang pertama, menganalisis potensi bencana alam yang dipicu oleh perubahan iklim. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis bencana alam yang terkait dengan perubahan iklim di Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi upaya mitigasi bencana yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Oke. Semalaman saja hujan itu bisa mengakibatkan tadi apa foto seperti tadi? Banjir di Tangerang Selatan. Pamulang banjir nggak? Ya, wilayah-wilayah tertentu ya. Tanggal 20 Agustus hari Rabu kemarin kamu merasakan ada gempa sekitar 4,9 apa? Ya. Magnitudo. Itu gempanya dari mana? Dari Jawa Barat. Bekasi. Itu sampai ke Tangerang Selatan. Ibu mau tanya sama Musa lagi ngapain waktu ada gempa tersebut? Saya lagi di kasur lagi main HP, Bu. Main HP. Gak ngerasa apa-apa saya. Tidak berasa apa-apa. Yang berasa mana tunjuk tangan? Oke, sekarang Ibu mau tanya Saki, sedang apa waktu itu? Lagi tiduran main HP. Oh, main HP lagi ya Allah. Terus terasa nggak? Rasanya gimana tuh? Lemari goyang-goyang. Untuk tidak kalau lagi asik main HP itu lemari nggak dibanding kamu ya. Kalau seandainya tetangganya tinggi kayak di Jepang tuh. Oke. Nah, tentunya kalau ada gempa itu kita harus ngapain? Keluar rumah. Kalau rumahnya sampai tingkat 3 itu sembunyi di Bawah meja. Udah bagus nih mitigasinya. Oke, paham ya? Oke. Nah, itu adalah salah satu fenomena bencana alam. Apa saja tadi yang pertama? Banjir, longsor, gempa. Ya, materi kita hari ini itu adalah potensi bencana alam yang dipicu oleh perubahan iklim. Ya. Oke, manfaatnya apa kita belajar ini? Tahu jenis-jenis bencana alam. Tahu sebabnya ada potensi bencana alam. Kemudian Tahu cara melindungi. ya. Cara menghindarinya. Cara menghindari. Oke, betul kata Bazir, mencari tahu bagaimana kalau seandainya terjadi bencana alam. Upaya mitigasinya tadi yang Ibu telah jelaskan, tahu jenis-jenisnya. Oke, ya, Ibu kasih pengantar dulu ya. Perubahan iklim ini berdampak besar terhadap meningkatnya potensi bencana alam di berbagai wilayah dunia. Nah, dampak yang ditimbulkan ini tidak hanya secara lingkungan, tetapi juga
sosial dan ekonomi. Jenis-jenis bencananya akibat dari perubahan iklim. Tadi beberapa bencana yang dipicu oleh perubahan iklim antara lain pertama banjir bandang akibat curah hujan yang sangat ekstrim. Kalau rintik-rintik tadi seperti nyanyi-nyanyi ya tidak terjadi banjir ya. Yang kedua, kekeringan berkepanjangan. Lalu ada gelombang panas, ya. Ada angin topan dan badai tropis serta kebakaran hutan. Oke. Nah, studi kasus nih di Indonesia. Contohnya apa? Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim. Yang pertama banjir Jakarta, ya. Banjir akibat curah hujan tinggi. Kekeringan di Nusa Tenggara. Beri tepuk tangan. Lalu ada kebakaran hutan di Kalimantan. Terus yang sering terjadi kabut asap. Selain Kalimantan di mana lagi? Sumatera. Wah, keren lagi nih. Beri tepuk tangan. Oke, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah pertama reboisasi dan penghijauan. Lalu pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Lalu edukasi dan sosialisasi kesiapsiagaan bencana. Lalu pengurangan emisi gas rumah kaca. Oke. Kesimpulannya udah tahu belum? Nah, nanti kita akan bahas di akhir pelajaran. Sekarang Ibu bagi menjadi 4 kelompok, ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ini kelompok 4. Kelompok 3, anak kelompok 3. Kelompok 4 bagi 2. Kertas lain disingkirkan dulu. Takut jatuh ke kertas. Silakan ikut diskusikan, nggak lama waktunya. Ibu kasih sekitar 12 menit buat diskusi, lalu nanti presentasikan hasilnya masing-masing perwakilan kelompoknya. Mulai sekarang. Infrastruktur transportasi wisata bahari. Apa ya? Ini dilihat sama Bu.
Kita satu dulu, kita siapa di mana? Ada dua. Ada yang kesulitan? Dari mana? Ya, dijelasin ya program kita. Ya, semua kamu kalau ada empat bisa tahu nilainya berapa. Maunya nilai kan yang maksimal ya. Bajunya 2 orang. Ini itunya liatin ya. Bajunya berapa orang? Ya boleh. Rame-rame nggak apa-apa. Berdiri di Kelompok 3 ada kesulitan tidak dalam mencari datanya dan menganalisisnya? Ya, apa yang sulit? Tidak ada. Bisa menjawab, menganalisisnya? Boleh dirangkum. Ada nggak di situ? Pertanyaannya dilihat di bukunya. Oke, bagaimana? Upaya pemulihan. Bagaimana kelompok Sofia? Sudah selesai belum? Oke, bisa presentasi nanti ya. Gimana, Beb? Kelompoknya sudah selesai belum? Ada kesulitan? Oke, aman. Apanya yang presentasinya, apanya yang duet? Boleh, boleh. Mau maju semua juga boleh dicoba. Atau berdiri ada ke sini bisa. Ya, oke. Sudah siap? Ya. Oke. Ya cukup ya, sekarang kita akan lihat presentasi dari kawan-kawan kalian, kelompok lain. Siapa yang sudah siap duluan? Oke, harus dapat nilai tertinggi dari Ibu. Oke, kelompok 2, silakan. Silakan berdiri semua menghadap ke sini. Karena terjadinya bencana alam, orang-orang itu kan rumahnya pada hancur ya karena terkena bencana alam. Sehingga banyak dari mereka yang bergantung pada pemerintahan. Tapi pemerintah itu hanya memberikan sembako yang belum tentu cukup, sehingga terjadi konflik antara masyarakat yang terkena bencana. Penyakit itu bisa menular. Kondisi tempat pengungsian yang padat dan tidak higienis itu dapat menyebabkan penyebaran penyakit yang cepat,
seperti diare, ISPA, TBC, atau COVID-19. Yang kedua adalah gangguan kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental itu banyak, seperti trauma akibat bencana, kehilangan orang yang kita sayangi, dan ketidakpastian masa depan memicu gangguan psikologis, seperti depresi, stres pasca trauma atau PTSD, ataupun kecemasan. Dan yang terakhir adalah akses terbatas ke layanan kesehatan. Fasilitas kesehatan itu bisa rusak atau tidak mencukupi populasi manusia yang terdampak pada penyakit-penyakit yang sudah tadi saya sebutkan. Oke, sudah? Masih ada lagi. Masih ada lagi, habiskanlah. Ya, itu untuk si Naura deh. Ya, silakan Naura. Lalu selanjutnya ada dampak sosial pendidikan. Yang pertama ada putus sekolah. Banyak anak terpaksa berhenti sekolah karena bangunan sekolah yang rusak, akses yang sulit, atau harus membantu keluarga. Lalu ada juga gangguan proses belajar. Anak-anak yang tetap belajar di pegunungan sering menghadapi keterbatasan sarana belajar, seperti guru dan kurikulum yang terputus. Lalu ada juga kehilangan tahun ajaran. Waktu belajar yang hilang sulit tergantikan, berdampak pada kualitas pendidikan yang berjangka panjang. Dan terakhir, ada risiko pekerja anak atau pernikahan dini. Dalam kondisi kritis, anak-anak bisa dipaksa bekerja atau dinikahkan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Sudah dapat mendapat pendidikan yang layak. Oke, ya beri aplaus tepuk tangan. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Untuk sementara tidak dulu, baru nanti kali ya kalau ada. Ya, silakan duduk. Terima kasih sudah memberikan presentasinya dengan nilai yang sangat baik. Siapa lagi selanjutnya? Siapa lagi? Ya, silakan kelompok 4, kelompok Mahira, silakan. Ya, siapa yang mau memberikan ini dulu? Ya. Ini membelakangi. Kalau bisa kalian berdiri di depan semua dulu biar enggak kalau yang sebelah sana tadi menghadap ke sini semua. Oke, ini ke depan sendiri. Ya. Ya, bacain semua aja nggak apa-apa. Dan semakin banyak nilainya semakin tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami di depan, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai sektor-sektor yang paling rentan terhadap perubahan iklim di Indonesia. Jadi, sektor pertama yang paling rentan terhadap perubahan iklim di Indonesia itu yang pertama adalah pertanian. Karena di pertanian itu banyak jenis tanaman yang bergantung pada cuaca atau iklim. Yang kedua itu ada perikanan dan kelautan. Dampaknya itu pemanasan laut, pengasaman air dan badai laut, dan kenaikan muka air laut. Kerentanan tinggi spesies laut sensitif terhadap suhu dan kadar garam. Contoh, nelayan tidak bisa melaut karena cuaca ekstrim atau hasil tangkapan berkurang drastis. Yang ketiga, kesehatan. Dampaknya adalah wabah, banyak yang membawa penyakit seperti diare, malaria, demam berdarah, dan ISPA. Dikarenakan biasanya sarana kesehatan tidak siap menghadapi lonjakan kasus akibat bencana iklim. Infrastruktur dan transportasi. Dampaknya itu jalan dan jembatan rusak terkena banjir, longsor atau gelombang panas. Banyak infrastruktur tidak didesain untuk kondisi ekstrim. Contohnya itu kayak banjir di kota menyebabkan kemacetan parah dan distribusi barang terganggu. Selanjutnya ada energi dampak. PLTA terganggu saat kekeringan, jaringan listrik rumah akibat badai atau gelombang panas.
Kerentanan tingginya ketergantungan pada sumber energi tertentu seperti air dan batu bara membuat sistem tidak fleksibel. Contohnya ada krisis listrik karena bendungan kering saat musim kemarau panjang. Berikut penjelasan upaya pemulihan pasca bencana secara tertutup. Pemulihan fisik dan infrastruktur, rekonstruksi rumah dan fasilitas sekolah, rumah sakit, jalanan, jembatan, perbaikan sarana air bersih dan sanitasi, program vaksinasi dan pencegah penyakit menular di lokasi pengungsi, dukungan gizi dan kesehatan ibu sampai anak, penyediaan obat-obatan dan tenaga medis tambahan. Nah, pemulihan psikologis, layanan psikososial dan trauma healing oleh tenaga profesional, kegiatan positif dan rekreatif untuk anak-anak dan remaja, dukungan spiritual atau keagamaan sesuai keyakinan warga, koordinasi dan kebijakan pemerintah, penerapan regulasi dan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, pelibatan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi program pemulihan agar transparan dan tepat sasaran, pendidikan kebencanaan agar masyarakat lebih siap menghadapi bencana di masa depan. Selanjutnya yaitu prinsip yang perlu dipegang dalam pemulihan pasca bencana, yaitu cepat, tepat dan berkelanjutan, partisipatif dan inklusif, yaitu melibatkan warga termasuk kelompok rentan. Yang ketiga, berbasis data dan kebutuhan lapangan. Dan yang keempat, berorientasi pada ketahanan jangka panjang. Presentasinya hasilnya bagus-bagus ya. Oke, bagus. Oke, karena waktu biar istirahat sedikit lagi, kita akan refleksi dan menyimpulkan materi pelajaran kita hari ini. Oke, kesimpulan dari materi kita hari ini, apa Musa yang pertama? Perubahan iklim meningkatkan potensi bencana alam yang berdampak besar bagi manusia. Oke, kemudian diperlukan kesadaran bersama untuk melakukan apa? Mitigasi dan adaptasi. Kalau seandainya kita terkena bencana, gitu ya. Misalnya ada keluarga kita yang meninggal, kita kehilangan rumah, terus apa lagi? Kehilangan harta benda. Kalau tadi ibu dengar ada dampaknya terjadi depresi. Supaya tidak depresi, kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa, ya, mengikhlaskan semua yang dititipkan. Itu. Oke, lalu cepat bangkit, cepat pulih, ya, dari dampak bencana alam. Oke, itu ya. Sekarang ibu mau tanya nih, Ali, bagaimana suasana belajar hari ini? Seru. Oke. Suasananya bagaimana, Dapri? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke. Ada yang tidak dipahami dari materi tadi yang kita telah bahas? Bisa dipahami? Kemudian bisa diaplikasikan nanti kalau seandainya yang kita pelajari tadi terjadi pada diri kita? Ya, oke. Bisa menghubungi siapa saja kalau seandainya kita terkena bencana di rumah? Pemadam kebakaran. Apa Visiena? 119. Oh, 119. Itu ada di mana itu? Di Indonesia. Di Indonesia. Oke. Di Indonesia. Oke, ya. Jadi, oke, dah. Itu ya. Minggu besok kita akan praktek nih. Ya. Kita akan bekerja sama dengan Badan Mitigasi Bencana di daerah Tangsel. Simulasi kalau terjadi gempa. Oke, kalau persiapkan
akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.